warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Nyayu Harinisa. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Padang. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 jurusan Fisika Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau sudah ada Ibu Irin, berarti hari ini kita belajar Fisika. Oke. Baiklah, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, sehat semua ya? Oke, alhamdulillah kalau udah hadir semua, berarti kita udah siap untuk pembelajaran hari ini. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dulu agar semuanya dimudahkan dan dilancarkan pada hari ini. Oke, silakan untuk Radit, ketua kelas, tolong pimpin doa ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai belajar mengajar kita, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal amin. Oke, baiklah. Sekarang Ibu mau tanya dulu ya, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Baiklah, kalau sudah siap, sekarang Ibu cek dulu ya, Ibu periksa dulu untuk kesiapan pembelajaran pada hari ini. Silakan siapkan buku latihannya, buku catatannya juga, buku paket IPA-nya, boleh modul ajar. Oke, handphonenya boleh disiapkan juga sebagai kajian literatur untuk hari ini ya. Baik, sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap semuanya, sekarang untuk penyegaran, untuk latih fokus, kita ice breaking dulu ya. Oke, kita ice breaking hari ini mengenai ice breaking tepuk tangan. Nah, gimana Bu ice breaking tepuk tangan itu? Jadi di ice breaking tepuk tangan, kalau Ibu ucapkan selamat pagi, maka tepuk tangannya adalah 1 kali. Oke, kita coba ya, selamat pagi. Oke, kalau Ibu ucapkan selamat siang, maka ditambah lagi nih ice breakingnya ya, tepuk tangannya jadi sebanyak 2 kali. Oke, coba ya, selamat siang. Oke, dan kalau Ibu ucapkan selamat sore, maka ice breakingnya adalah sebanyak 3 kali. Selamat sore. Oke, nah terakhir nih, kalau selamat malam, maka ucapkan atau ketika Ibu ucapkan selamat malam, maka ice breakingnya itu adalah tepuk tangan, tapi nggak jadi ditepuk. Oke, jadi setengah ya, seperti ini. Bisa? Oke, kita coba ya, selamat malam. Oke, nah masih ada yang kurang fokus, kita coba lagi selamat malam. Oh, pasti ada lagi. Sekali lagi, selamat malam. Oke, bisa? Oke, kita coba ya sama-sama ya. Kalau Ibu ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke, jadi karena sudah fokus dan sudah siap untuk pembelajaran hari ini, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai ke topik utama, Ibu mau tanya dulu nih. Oke, di rumahnya ada kipas angin nggak ya? Ada ya kipas angin ya. Di kelas ini aja ada 3 buah kipas angin. Oke, nah yang mau Ibu tanya nih, kalau kipas angin itu kita colokkan ke sumber tegangan listrik, apa yang akan terjadi ya? Ada yang bisa jawab? Oke, boleh silakan Keisha Febila. Kipas anginnya akan menyala, Bu. Oh, kipas anginnya akan menyala. Oke, kita coba lagi ya. Apa ada pendapat lain? Oke, silakan Keisha Aulia. Kipas anginnya berputar. Kipas anginnya akan berputar. Benar sekali ya. Sama semuanya? Sama. Kipas anginnya akan menyala, kemudian akan berputar. Jadi kita akan merasakan angin-angin yang segar gitu ya di dalam ruangan kelas. Baiklah. Nah, sekarang ini ada hubungannya sama hari ini. Oke, sekarang Ibu mau tanya lagi nih, satu lagi.
Mungkin ada yang sudah baca, ada tentang transformasi energi atau perubahan energi. Ada yang bisa jelaskan apa ya contoh transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari? Boleh? Silakan, Dega. Energi gerak menjadi energi panas. Contohnya roda yang saling bergeser menghasilkan energi panas yang menghidupkan mesin. Oke, sip, benar. Ada yang lain yang bisa bantu? Silakan, Laisa. Energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya lilin yang dibakar. Contohnya lilin yang dibakar. Oke, sudah jelas ya? Oke, tapi untuk memahami lebih jelas lagi, itu ada kaitannya dengan hari ini, maka hari ini kita akan belajar tentang bentuk energi dan perubahannya. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, itu kita mengidentifikasi sumber-sumber energi alternatif, mendeskripsikan energi alternatif terbarukan, serta menyajikan ide atau gagasan dalam memecahkan masalah yang kontekstual terkait dengan energi. Kemudian, untuk cakupan pembelajarannya adalah kita akan menonton video nantinya, kemudian kita akan mengamati data pada PowerPoint dan membaca artikel pada LKPD-nya. Kemudian yang kedua adalah berdiskusi di dalam kelompok. Yang ketiga adalah memecahkan permasalahan. Kemudian kita juga akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok. Dan terakhir kita akan menyajikan ide atau gagasan dalam memecahkan masalah yang kontekstual terkait dengan perubahan energi. Untuk cakupan penilaiannya, di sini Ibu akan menilai 3 poin. Yang pertama adalah sikap. Di sikap itu bagaimana kalian kelihatan dalam beriman dan bertakwa, tentunya sudah kita lakukan tadi dengan membaca doa. Kemudian berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan dengan melihat dari pengamatan tes tertulis dan juga presentasi serta menyimpulkan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah dari keterampilan dengan cara menuliskan hasil diskusinya, menyampaikan pendapatnya, bertanya dan menanggapi. Ada pertanyaan mengenai ketiga ini? Tidak ada. Sudah paham ya? Baiklah, kalau sudah paham untuk ketiga ini, maka kita akan mulai masuk ke kegiatan inti. Kita akan berdiskusi bersama kelompoknya. Kelompoknya masih sama seperti dulu ya, yang sudah Ibu bagikan. Maka sekarang mari yuk kita atur tempat duduknya ke kelompoknya masing-masing. Dipersilakan. Oke. Barisan yang kedua boleh pindah tempat duduknya ke depan. Baik. Kemudian barisan belakang sebelah kanan dan kiri boleh pindah ke bagian tengah ya. Oke, jangan lupa dibawa buku latihan, buku catatannya juga, handphonenya juga, dan alat tulisnya ya. Oke. Sip, baiklah. Oke. Oke, baiklah ya. Sekarang kita akan menonton videonya. Silakan perhatikan ke depan. Oke, kita mulai ya. Halo Talabers. Biar nggak perlu repot-repot nunggu ngecas berjam-jam, mending pakai solar panel aja yang bisa nyerap energi dari matahari, ya kan? Udah nggak repot, ramah lingkungan pula. Ya emang sih penggunaan energi terbarukan pada kendaraan bermotor makin digencarkan sama beberapa produsen otomotif terkemuka di dunia saat ini. Sebagai pengembangan, udah ada nih mobil listrik yang include sama panel surya di atapnya buat nangkep energi dari cahaya matahari langsung. Mobil tersebut adalah Lightyear Zero. Perkembangan teknologi yang kian pesat membuat salah satu startup asal Belanda yaitu Lightyear memperkenalkan mahakarya luar biasa pada bulan Juni 2022 lalu. Ide pembuatan mobil ini sendiri telah ada sejak tahun 2016. Namun baru pada 3 tahun kemudian, Lex Luthor, selaku CEO dan co-founder dan kawan-kawan berhasil membuat prototipe mobil berpanel surya ini. Latar belakang
pembuatan mobil ini sendiri terobsesi karena perubahan iklim yang kini menjadi masalah besar. Mereka berdalih bahwa mobil listrik nggak sepenuhnya nggak apa-apa. bersih, Lewat situ nggak mungkin aja listrik yang dihasilkan buat ngecharge-nya berhasil dari pembangkit yang tidak ramah lingkungan. Ya, makanya mereka memanfaatkan matahari sebagai sumber energi Catat, listrik yang pada penting kendaraan catat. lasiran mereka. Tentu saja, sebelum masuk dalam proses produksi massal, pihak yang terlibat di dalamnya memerlukan waktu, tenaga, dan perbincangan yang alot saat merancang mobil bertenaga matahari ini. Gimana? Udah paham ya dari penayangan video tadi? Paham. Oke. Nah, sekarang kalau sudah paham semua, sudah menonton video tadi, sekarang saatnya untuk kita mengisi LKPD ya. Nanti Ibu akan berikan LKPD dan akan Ibu bagikan. Untuk kalian nanti akan isi terkait dengan video yang sudah kalian saksikan tadi ya. Kelompok 1 ya. Sini, satu aja. Nih. Kelompok 5. Kelompok 5 atau 6 nih? 6 ya? 5 ya. Baik, apakah sudah dapat semua kelompok? Oke, kalau sudah dapat semua, maka sudah bisa kita mulai ya untuk mengisi LKPD. Kurang lebih waktunya adalah 30 menit. Oke, jadi semuanya bisa menuangkan ide, informasi dari yang sudah ditampilkan oleh video tadi. Dan jangan lupa juga untuk membaca dulu petunjuk umum pada LKPD ya. Semuanya tolong perhatikan LKPD-nya masing-masing. Baik, di situ yang pertama ada nama peserta didik dan kelas, tentunya diisi dengan nama kalian dan kelas kalian. Kemudian di situ sudah ada tema, yaitu bentuk energi dan perubahannya. Tujuannya tadi sudah dipaparkan. Kemudian petunjuk umumnya adalah yang pertama, kalian tolong baca setiap langkah kegiatan pada LKPD ini dengan seksama. Dan apabila mendapatkan kesulitan, tanyakan kepada ibu ya. Kemudian bersama kelompok kalian, silakan kalian ikuti kegiatan pada LKPD ini dengan baik. Dan jawablah setiap pertanyaan yang diberikan dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan hasil diskusi dalam kelompokmu. Jadi di bagian pertama pada orientasi masalah itu ada langkah pertama, kalian identifikasi dulu masalah yang ada pada video tadi mengenai mobil tenaga surya. Kemudian yang kedua, kalian rumuskan masalahnya dengan menjawab kesimpulan permasalahan. Yang ketiga, kalian diskusikan bersama kelompok kalian dengan cara memasukkan atau menuliskan semua isi di dalam tabel ini. Oke, semuanya harus terisi ya tabelnya ya. Kemudian kalian jawab pertanyaan tentang perubahan energi apa saja yang kalian temukan pada mobil tenaga surya, dan tentunya kalian tambahkan kelebihan dan kekurangannya, serta terakhir kalian nanti tolong kerjakan latihan soal yang ada di halaman belakang LKPD. Apakah sudah jelas sampai sini mengenai petunjuk pengisian LKPD-nya? Baiklah, kalau sudah jelas kita bisa mulai. Waktunya adalah 30 menit dari sekarang. Nanti setelah selesai kita presentasikan. Jangan lupa ya, selama kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan terus pantau. Untuk apa? Untuk Ibu tuliskan hasil dari tiap kelompok, bagaimana keterlibatan semua peserta diskusi pada saat jalannya diskusi. Oke, silakan ya berdiskusi bersama dengan teman diskusinya masing-masing. Jangan lupa semua kajian literaturnya disiapkan ya, baik buku cetaknya, baik handphonenya, maupun modul ajar yang sudah Ibu kasih sebelumnya. Oke. Diisi dulu namanya, nanti lupa ya, Dava ya. Oke. Oke, gimana? Udah sampai mana? Nanya kalau yang nomor kalau nomor 1 ini nih rumusnya kayak mana ya Bu ya? Kalau nomor 1 itu mencari kecepatan kincir air dulu. Fitri buat dulu diketahuinya ya, biar jelas. Kemudian setelah buat diketahui, nanti baru ditanya. Yang pertama mencari kecepatan, yang kedua mencari energi kinetik dengan menggunakan rumus yang sudah kita bahas ya, yang sudah ada di depan tadi. Kemudian dari rancangan kincir itu berapa kali, nanti dikaliin aja sama waktunya. Dicoba dulu ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Oke, baiklah. Waktunya sudah selesai ya. Sudah 30 menit kita berdiskusi. Dan apakah sudah semuanya dapat hasilnya?
Sudah ya. Oke, sekarang sudah siap untuk ke depan. Ya, kita akan sama-sama untuk mempresentasikan tiap kelompok apa yang sudah kita diskusikan tadi. Oke, sebelum kita lihat teman-temannya presentasi, ada baiknya kita kembali ke tempat duduknya semula ya, biar semuanya bisa lihat dengan baik. Oke, silakan yuk kita atur kembali ke tempat duduk semula. Yang tadinya di depan boleh kembali lagi ke belakang dengan cara membawa semua alat tulis dan juga perlengkapan fisikanya. Yang tadi ada di tengah silakan kembali ke sudut kanan dan sudut kiri. Oke, jangan lupa ada yang tidak terbawa ya, semuanya bawa peralatannya kembali ke depan. Oke. Ya, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Oke. Sip. Sudah semuanya? Baiklah, kita bisa mulai untuk presentasi pada hari ini ya. Ada yang mau untuk maju pertama kali untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Boleh? Kelompok siapa yang mau maju? Baik, silakan. Kelompok 1 ya. Oke. Yang lain silakan konsentrasi, semuanya perhatikan kelompok 1 untuk nanti jika ada pertanyaan atau tanggapan atau mungkin ada perbedaan pendapat boleh disampaikan pada saat setelah mereka memaparkan materinya ya. Oke, silakan kelompok 1. Ada Fitri, ada Rifka, ada siapa? Arnera dan terakhir Samsu ya. Silakan maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Fitri Afrilia. Saya Arnera Aditya. Saya Rifka Atila. Saya Muhammad Sudal. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai mobil yang bersumber dari energi listrik. Permasalahan atau pertanyaan yang dimulai dari video yang ada pada langkah orientasi masalah, kesimpulan permasalahannya adalah penggunaan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar utama bagi manusia dapat mencemari lingkungan dan mempercepat terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu dibuatlah berbagai macam inovasi untuk menggantikan bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Salah satu inovasi tersebut adalah kendaraan tenaga surya yang menggunakan energi matahari sebagai sumber tenaganya. Berikut juga saya akan menjelaskan berbagai macam bentuk energi. Massa, jarak tempuh atau ketinggian. Satuannya yaitu Joule, persamaan energinya EP sama dengan mGh. Satuannya yaitu kalor, dan dimensinya itu mL kuadrat dan T minus kuadrat. 2. Energi kinetik, besarannya massa kecepatan, satuannya yaitu Joule, dan persamaan energinya yaitu EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Satuannya yaitu kalor dan ERG, dimensinya yaitu M, L kuadrat dan T minus kuadrat. 3. Energi mekanik, yaitu besarannya massa, percepatan gravitasi, jarak tempuh atau ketinggian, dan satuannya yaitu Joule, persamaan energi EM sama dengan EP ditambah EK. Satuannya yaitu kalori dan ERG. Dimensinya yaitu M, L kuadrat dan T minus kuadrat. Yang keempat yaitu energi kalor, besarannya massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Satuannya yaitu Joule dan persamaan energi Q sama dengan M dikali C dikali T. Satuannya kalori dan BTU. Kami persilakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan materi yang kami sampaikan, silakan dipersilakan. Oke, silakan apakah ada mungkin kelompok yang ingin menambahkan? Ya, yang menambahkan dulu. Oke, boleh. Kelompok 2 ya. Najwa. Silakan Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa dari kelompok 3 ingin menambahkan kelebihan dari penggunaan mobil tenaga surya, yaitu energi tidak terbatas, ramah lingkungan, efisiensi jangka panjang, hemat ruang, penghematan sumber daya alam, praktis atau tidak merepotkan. Oke. Terima kasih ya Najwa ya.
Apakah ada lain yang menambahkan? Silakan. Sudah sama? Tidak ada yang ingin bertanya atau menambahkan lagi, kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan untuk hari ini ya. Oke. Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk presentasi kelompok yang kedua. Ada yang sudah siap lagi untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya? Oke, baiklah, silakan kelompok 2 ya, kelompok Radit. Silakan maju, ada Indri ya. Kemudian ada Najwa dan juga Dega. Silakan maju ke depan. Oke. Baiklah, silakan buka diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Raditya Al-Mubarak. Nama saya Daga Aprianti. Nama saya Najwa Harinisa. Nama saya Dea Kirana. 1. Kesimpulan permasalahannya adalah 1. Perubahan iklim yang ekstrim menjadi masalah besar bagi dunia. 2. Meningkatnya emisi karbon gas buang yang masih menggunakan energi yang berasal dari bahan bakar minyak. Lanjut, bagian energi yang dapat ditemukan pada mobil tenaga surya tersebut adalah energi listrik menjadi energi gerak, energi surya menjadi energi listrik, dan yang terakhir energi kimia menjadi energi gerak. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari penggunaan mobil tenaga surya sendiri. Yang pertama, kelebihannya energinya tidak terbatas, ramah lingkungan, hemat ruang, dan juga praktis. Untuk kelemahannya, mobil tenaga surya tergolong masih mahal untuk sekarang. Yang kedua, degradasi baterai. Yang ketiga, pengisian daya yang butuh waktu yang lama. Oke, lanjut lagi. Ibu minta untuk menuliskan hasil latihan soalnya ya. Oke, boleh. Silakan satu orang tulis ke depannya. Boleh, di sini aja boleh. Yang lain boleh sambil lihat di hasil diskusinya masing-masing ya. Jika ada mungkin kesalahan atau mungkin ada yang kurang lengkap atau mungkin rumusnya keliru, silakan kalian sampaikan ya nanti pada saat pembahasan atau pada saat pertanyaan dan diskusi bersama. Jadi silakan dilihat kembali hasil dari diskusi kalian mengenai latihan soalnya masing-masing ya. Oke. Nomor 2 ini mengenai menghitung KWH atau biaya penggunaan dari kipas angin. Di situ disebutkan bahwa Queen menggunakan kipas angin selama 10 jam. Televisi tersebut dihubungkan dengan sumber listrik dengan tegangan 220 volt dan arus 20 ampere. Jika harga tiap KWH adalah 1.500, maka tentulah biaya penggunaan kipas angin tersebut. Nah, ini jadi gimana sih caranya kita menghitung biaya penggunaan ya? Kita tahu dia selama ini cuma pakai listrik di rumah, tapi hari ini kita akan coba untuk menghitung bagaimana cara menghitung biaya penggunaan kipas angin, gitu, menghitung biaya penggunaan Itu W sama dengan yang ada di rumah. W-nya sama dengan ini sih. Sama dengan. Di situ sudah dibuatkan oleh kelompok 2 untuk diketahui ditanya dan jawabnya pada bagian 44.000. nomor 2 latihan soal ya. Dengan Harga cara kipas. menjawab atau Harga kipas menuliskan angin. rumus dari energi listrik. Oke. Biayanya, iya. Biaya. Ya sudah, kipas sudah selesai. Itu Ben. Oke. 1.500 dikali 44 66.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami persilahkan kepada kelompok lain yang jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, boleh silakan jika ada kelompok lain yang mungkin ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan dari paparan kelompok 2 dipersilakan. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Oke, semuanya sama? Apakah hasilnya semuanya sama-sama 66.000 dalam 1 Itu, bulan? iya dong.
Sama ya? Sama juga, oke. Kemudian buka pertanyaan ya. Ya. Kelompok 2 ya. Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Kelompok 2. Kami persilakan ke Rifka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Atila dari kelompok 1 ingin bertanya, dalam waktu 1 jam, berapa jarak yang bisa ditempuh oleh mobil energi listrik? Oke. Terima kasih ya Rifka ya. Baiklah, pertanyaan Rifka tadi terkait dengan video seperti ini. Dalam 1 jam itu katanya ada berapa yang dihasilkan? Silakan, siapa yang bisa jawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rifka dari kelompok 1. Untuk mobil tenaga surya yang sudah kita lihat tadi, 1 jamnya mobil itu dapat menempuh sekitar 32 sampai 520 km per jam. Apakah sudah jelas untuk Rifka? Oke, sudah jelas ya kelompok 1 ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan dari kelompok lainnya? Sudah? Oke, kalau sudah selesai semua dan sudah jelas semuanya, boleh silakan kelompok 2 kembali lagi ke tempat duduknya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah ya untuk kelompok 2. Terima kasih sudah mempresentasikan dari hasil diskusi kalian dengan baik. Oke. Baiklah ya, kita sudah lihat dan kita sudah saksikan dari presentasi teman-temannya tadi, beberapa kelompok yang sudah maju dan presentasi dengan baik mengenai hasil diskusinya ya. Ibu rasa sudah cukup lengkap dan sudah cukup mewakili pertanyaan dari isi LKPD-nya. Oke, nah sekarang mari kita bahas satu persatu mengenai LKPD yang telah kita kerjakan tadi. Oke, nomor 1 itu mengenai perumusan masalahnya. Jadi perumusannya masalahnya itu adalah yang pertama itu nanti akan kalian coba simpulkan dari hasil diskusi 2 kelompok tadi, apa ya kesimpulan permasalahan yang bisa kalian ambil. Oke, ada yang mau mencoba? Oke, boleh silakan Susia. Penggunaan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar utama bagi manusia dapat mencemari lingkungan dan mempercepat terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, dibuatlah berbagai macam inovasi untuk menggantikan bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Salah satu inovasi tersebut adalah kendaraan tenaga surya yang menggunakan energi matahari sebagai sumber tenaganya. Baik, terima kasih Senja. Oke, baiklah ya, benar sekali yang dikatakan oleh Senja. Jadi kesimpulan permasalahan untuk hari ini adalah mengenai begitu dampaknya yang sangat besar untuk pemanasan global, dan tentunya ini dapat dijadikan salah satu inovasi sebagai energi alternatif, yaitu energi surya yang ada pada mobil tenaga surya yang sudah kita saksikan tadi. Oke, sudah paham untuk pertanyaan pertama? Paham. Oke, kita lanjutkan sekarang pertanyaan yang kedua ya. Dari video yang ditayangkan, perubahan energi apa saja yang sudah kalian dapat temukan pada mobil tenaga surya? Oke, ada yang bisa menjawab? Baik, silakan. Energi surya menjadi energi kinetik, energi listrik menjadi energi kinetik, energi listrik menjadi energi panas. Oke. Energi surya menjadi energi listrik menjadi energi gerak ya tadi ya. Kemudian energi kimia menjadi energi gerak. Oke, terima kasih ya Silvani ya. Jadi sudah jelas sekali ya perubahan energi yang ada pada video tadi. Yang pertama itu adalah pasti perubahan dari energi apa? Energi surya yang berasal dari sinar matahari itu menjadi energi listrik. Kemudian selanjutnya ada energi listrik ya, kemudian berubah menjadi energi gerak. Pasti itu karena tadi sumbernya ada 2 mobil itu yang bisa dipakai. Yang pertama adalah bersumber dari listrik, bisa dicas mobilnya. Yang kedua adalah dari tenaga surya yang didapatkan dari panel surya yang ada di kap mobil tadi. Kelihatannya tadi ya. Oke, apakah sudah cukup jelas jawaban dari nomor 2? Oke, sudah jelas. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga. Berikan pendapatmu apa saja kelebihan dan kekurangan dari penggunaan mobil tenaga surya. Ada yang bisa memberikan pendapat? Baik, silakan Rizky. Untuk kelebihan, energi tidak terbatas, ramah lingkungan, efisiensi jangka panjang, hemat ruang, penghematan sumber daya alam, praktis, dalam kurung tidak merepotkan. Untuk kelemahannya, terbatasnya tempat pengisian daya, harganya mahal, degradasi baterai yaitu penurunan daya baterai, pengisian daya mengulur waktu lama. Oke, bagus sekali.
Ada yang berbeda atau mungkin ada yang menambahkan penjelasan dari Rizky? Cukup jelas ya? Baiklah, sekarang kita lanjut ke latihan soal ya. Mengenai pertanyaan menghitung biaya penggunaan kipas angin. Tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan dan juga katanya sudah sama semuanya. Bisa dilihat ke depan ya. Di sini sudah dibuat diketahuinya. Yang pertama itu adalah waktunya. Yang kedua itu adalah tegangannya. Kemudian yang ketiga itu ada apa ini? Arusnya. Nah, di situ dikasih tahu bahwa T-nya itu adalah 10 jam, V-nya adalah 220 volt dan kuat arusnya sebanyak 20 ampere. Yang ditanya adalah berapa biaya penggunaan dari kipas angin tersebut. Oke, cara menjawabnya yang pertama pasti kita gunakan rumus energi listrik. Apa rumus energi listrik itu? Ada W sama dengan V dikali I dikali T. Oke, kemudian kita masukkan. Yang pertama itu ada V-nya sebesar 220 volt, kemudian I-nya ada 20 ampere, dan terakhir itu ada T-nya sebanyak 10 jam. Nah, kenapa jamnya tidak diubah menjadi second? Alasannya karena pada biaya penggunaan barang elektronik yang biasanya kita pakai untuk menghitung harga per kWh-nya itu memang harus dalam watt hour. Jadi wattnya itu didapatkan dari hasil ini kemudian dikalikan dengan waktunya harus dalam jam, jangan diubah ke detik ya. Nah, setelah kita masukkan dalam 10 jam, maka tinggal kita hitung saja sehingga hasilnya menjadi 44.000 Wh atau watt hour, atau kalau kita ubah menjadi kilowatt hour, dari watt hour ke kilowatt hour berarti kalau di tangga itu naik berapa? Ada naik 3. Berarti kalau naik 3 dibagi apa dikali ya? Dibagi berapa? Dibagi 1000. Paham ya? Sehingga dari 44.000 watt hour dibagi 1000 menjadi 44 kWh. Nah, terakhir kita bisa menghitung harga kipas angin dengan cara mengalihkan dari energi listrik yang sudah kita dapat dikalikan dengan harga per 1 kWh. Kebetulan di sini harga 1 kWh-nya adalah Rp1.500. Jadi kita kalikan dengan 44 kWh sehingga hasilnya adalah 66.000. Ada yang mau ditanya sampai ini? Jelas ya? Sama semua kan tadi? Oke, sama semua. Kalau sudah sama semua, sekarang silakan kumpul LKPD-nya per kelompok dulu. Nanti setelah ini kita akan ada pemaparan sedikit materi. Setelah itu baru kita tutup pembelajaran pada hari ini ya. Silakan. Oke, kumpulkan ya. Oke. Ya, lanjut. Silakan kumpul ke depan boleh? Silakan kumpul ke depan boleh. Perwakilan kelompoknya silakan kumpul ke depan, 1 orang aja yang maju. Sudah. Oke. Ya, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Baiklah, sekarang karena sudah selesai kita berdiskusi dan kita juga sudah memahami apa maksud dari penayangan video tadi, maka semuanya boleh perhatikan ke slide ya. Di sini akan ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan ya. Jadi kita tadi membahas tentang perubahan energi. Nah, apa saja contoh perubahan energi tadi? Kalau tadi pada mobil, yaitu yang sudah disebutkan tadi ya, energi surya menjadi energi gerak. Menjadi gerak. Nah, selain itu contoh perubahan energi dalam kehidupan kita itu ada banyak sekali dan bisa kita temui ya. Kalau di situ itu dipaparkan bahwa pada setrika itu akan terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Kemudian selain dari setrika ada banyak sekali ya barang elektronik di rumah yang bisa kita jadikan contoh. Misalnya blender deh, blender. Nah, kalau blender itu berarti dari energi apa? Listrik menjadi energi. Oke, paham ya? Paham, sip. Nah, jadi itu contohnya. Nah, apa saja ya jenis energi tadi? Ada beberapa yang sudah kalian paparkan. Yang pertama, itu ada energi potensial. Bisa kalian lihat di situ, jadi apa itu energi potensial? Energi potensial itu adalah energi karena kedudukan suatu benda. Dengan rumus apa? EP sama dengan M kali G kali H. Selain energi potensial itu juga ada yang namanya energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki benda ketika benda itu bergerak. Apa rumusnya? Rumus energi kinetik adalah EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat.
Selanjutnya, di situ ada energi mekanik. Nah, energi mekanik itu adalah penggabungan dari dua energi, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Sehingga rumusnya menjadi EM sama dengan EP ditambah dengan EK. Selain itu masih banyak sekali ya contoh dari energi yang lain. Ada energi kalor yang didapatkan dari panas dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kemudian yang lain lagi. Oke, ada yang sudah jelas sampai sini? Jelas semua ya? Sudah paham ya? Apa ada yang ingin bertanya mengenai apa yang sudah kita lakukan diskusi pada hari ini dan juga paparan dari Ibu? Apakah sudah cukup jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas kita masuk ke kegiatan penutup. Baiklah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Apa saja ya yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa bantu Ibu? Oke, silakan Radit. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh-contoh energi seperti energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, energi kalor, energi kimia, dan lain-lainnya. Baik, bagus sekali jawaban dari Radit ya. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan selain dari mengenai yang disampaikan oleh Radit tadi? Silakan. Oke, silakan Nabil. Dari video mobil tenaga surya, energi dapat dikonversi atau terjadi transformasi energi. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak, energi surya menjadi energi gerak, dan lain-lain. Oke, sip, baik. Sudah cukup lengkap ya dari Nabil. Ada lagi satu lagi yang mungkin menambahkan terakhir mengenai kesimpulan pada hari ini. Oke, silakan Fitri. Manusia harus menghemat energi listrik agar energi fosil tidak cepat habis. Sebagai gantinya yaitu manusia bisa menggunakan energi alternatif seperti energi matahari, yang seperti contohnya mobil yang bersumber dari energi matahari. Oke, bagus sekali. Sepertinya sudah lumayan lengkap ya dari ketiga kesimpulan tadi. Ibu rasa ada yang ingin menambahkan kembali atau sudah sama semuanya? Sama ya. Oke, baiklah. Terima kasih atas semua kesimpulan permasalahan yang sudah dipaparkan oleh kalian tadi. Dan Ibu rasa sudah cukup jelas ya? Apakah semuanya sudah paham? Baik, kalau sudah paham semuanya, maka sekarang Ibu akan memberikan informasi terkait dengan tugasnya. Oke, seperti biasa, Ibu akan berikan tugas kepada kalian mengenai pembelajaran pada hari ini seputar perubahan energi dan juga bentuk-bentuk energi di Google Classroom-nya. Oke, jadi nanti setelah kalian sampai di rumah, silakan dibuka Google Classroom-nya dan tolong dikerjakan uploadan yang sudah Ibu kemarin input atau masukkan ya. Nah, setelah itu jangan lupa dikumpulkan pada jam 12 malam, jangan sampai terlambat. Oke, paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke bagian refleksi. Oke, kita refleksi dulu ya pembelajaran pada hari ini. Menurut kalian, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan dong, kita udah nonton, kita juga udah diskusi dan mendapatkan banyak sekali informasi seputar dengan bentuk energi dan perubahannya. Nah, sekarang silakan siapkan gawai masing-masing, handphonenya, gadgetnya. Kalian bisa scan barcode refleksi diri seperti biasa ya. Silakan diarahkan handphonenya ketika sudah kalian buka Google-nya masing-masing. Diarahkan handphonenya dan silakan di scan barcode di depan. Oke, kalau sudah, maka kalian tolong isikan nama dan juga kelas kalian ya. Dan tolong refleksikan pembelajaran pada hari ini apa saja. Oke, silakan dituliskan terlebih dahulu, kurang lebih beberapa menit. Ibu tunggu sampai semuanya sudah menuliskan refleksinya. Oke, marilah kita apresiasi diri kita karena kita sudah hebat untuk hari ini melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Oke, silakan tepuk tangan. Baik, berikutnya Ibu sampaikan mengenai kegiatan pembelajaran pada yang akan datang. Kita akan lanjutkan materi mengenai ketersediaan sumber energi. Jadi Ibu harap semuanya hadir dan semuanya terus sehat ya, agar kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran selanjutnya dengan baik ya. Nah, untuk itu kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.